Halo, selamat datang di Belajar Narasi. Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, melihat keluar jendela, dan merasa dunia bergerak terlalu cepat? Kita baru saja menutup 1 tahun, dan tiba-tiba kita dipaksa untuk punya target baru, resolusi baru, dan pencapaian baru di tahun 2026 ini. Tapi di balik semua kegaduhan itu, ada satu perasaan yang seringkali kita sembunyikan, ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah rencana kita akan berhasil. Kita tidak tahu apakah pekerjaan kita masih aman besok. Kita hidup di era di mana satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Dalam beberapa menit ke depan, saya tidak akan memberimu resep sukses instan atau daftar 10 hal yang harus kamu lakukan. Saya ingin mengajakmu duduk sejenak, melepas beban itu, dan bertanya pada dirimu sendiri, mau kemana saya tahun ini? Bukan karena tuntutan dunia, tapi karena panggilan hatimu. Kita hidup di zaman yang memuja kontrol. Kita ingin mengontrol segalanya. Algoritma, opini orang lain tentang kita, hingga masa depan kita sendiri. Inilah yang saya sebut sebagai jebakan kepastian palsu. Seringkali kita merasa cemas, bukan karena kita tidak punya apa-apa, tapi karena kita takut kehilangan apa yang kita pikir pasti. Kita mengira gelar pendidikan menjamin karir selamanya. Kita mengira tabungan menjamin kebahagiaan. Padahal dunia seringkali punya rencana lain. Filosofi kuno seperti Stoikisme mengajarkan satu hal penting, dikotomi of control. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Masalahnya, kita sering menghabiskan 90% energi kita untuk mencemaskan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tahun ini, mari kita berhenti mencoba mengontrol ombak. Mari kita belajar bagaimana cara mengemudikan papan selancar kita. Lalu, jika dunia tidak pasti, di mana kita bisa menemukan makna? Makna hidup bukanlah sesuatu yang kita temukan di puncak gunung setelah perjalanan jauh. Makna adalah sesuatu yang kita bangun setiap hari. Ada sebuah konsep menarik bernama logoterapi dari Viktor Frankl. Ia bertahan di tengah kondisi paling buruk dalam hidupnya karena ia punya alasan untuk tetap hidup. Bagi kita di tahun 2026 ini, alasan itu tidak perlu sesuatu yang besar seperti mengubah dunia. Mungkin maknamu adalah menjadi orang tua yang lebih hadir untuk anakmu. Mungkin maknamu adalah menyelesaikan sebuah karya yang sudah lama tertunda. Atau mungkin maknamu hanyalah menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Ketika kamu punya mengapa yang kuat, kamu akan mampu menanggung hampir semua bagaimana yang terjadi dalam hidupmu. Lalu, bagaimana cara kita menavigasi hidup di era yang serba tidak menentu ini? Ada 3 strategi yang ingin saya bagikan. Pertama, fokus pada jangkar, bukan kapal. Kapalmu bisa dihantam ombak, teknologinya bisa usang, arahnya bisa bergeser, tapi jangkar adalah prinsipmu. Jika jangkarmu adalah integritas, kebaikan, dan rasa syukur, maka dimanapun kamu terdampar, kamu tidak akan kehilangan dirimu sendiri. Tanya dirimu, apa nilai yang tidak akan pernah saya jual demi kesuksesan? Kedua, miliki mindset eksplorasi, bukan mindset eksekusi. Dulu, kita bisa merencanakan hidup untuk 10 tahun ke depan. Sekarang, mungkin hanya bisa 3 bulan. Jangan frustrasi. Ubah cara pandangmu. Jadilah seperti penjelajah di hutan. Kamu tidak tahu apa yang ada di balik pohon depan, tapi kamu terus melangkah dengan rasa ingin tahu. Ketidakpastian bukan musuh, itu adalah ruang bagi kejutan. Ketiga, investasi pada koneksi manusia. Di era AI dan otomasi, hal yang paling mahal adalah kehadiran manusia yang tulus. Jangan hanya mengejar jaringan untuk karir, carilah lingkaran yang memberimu ruang untuk menjadi rapuh. Karena saat dunia di luar sana runtuh, yang membuat kita tetap berdiri adalah tangan-tangan yang memegang kita dari samping. Seringkali, alasan kita merasa tersesat bukan karena kita kurang berlari, tapi karena kita lupa cara berhenti. Di era ketidakpastian ini, ada sebuah tekanan tak kasat mata untuk selalu produktif. Jika kita diam, kita merasa tertinggal. Namun, coba bayangkan sebuah busur panah. Anak panah tidak akan meluncur jauh jika busurnya tidak ditarik mundur dan diam sejenak untuk membidik. Berhenti bukanlah tanda kekalahan. Berhenti
adalah cara kita mengumpulkan energi untuk ledakan besar berikutnya. Tahun ini, saya menantangmu untuk menjadwalkan waktu tidak melakukan apa-apa. Tanpa HP, tanpa target, tanpa suara. Di dalam keheningan itulah, biasanya jawaban atas pertanyaan mau kemana akan muncul dengan sendirinya. Suara hati kita itu lembut. Ia tidak akan terdengar di tengah kebisingan ambisi yang berlebihan. Mungkin saat ini kamu sedang berpikir, tapi saya sudah mencoba, dan saya tetap gagal. Atau bagaimana jika pilihan saya salah lagi? Mari kita jujur. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah pilihannya benar sampai ia menjalaninya. Hidup bukan tentang memilih jalan yang bebas masalah, tapi memilih masalah mana yang layak kita perjuangkan. Jika kamu merasa gagal tahun lalu, itu bukan akhir dari narasi hidupmu. Itu hanya satu bab yang berat. Ketidakpastian memberi kita satu kemewahan yang sering kita lupakan. Kemungkinan untuk memulai kembali. Selama napas masih ada, narasi hidupmu masih bisa ditulis ulang. Jangan biarkan kegagalan kemarin menjadi titik. Jadikan itu koma untuk melanjutkan kalimat yang lebih indah. Sahabat belajar narasi, kita sudah sampai di ujung diskusi kita hari ini. Dunia mungkin tidak akan menjadi lebih mudah. Ketidakpastian mungkin akan tetap ada di sana, menunggu kita di balik tikungan bulan depan. Tapi ingatlah, kapal tidak tenggelam karena air yang ada di sekelilingnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Jangan biarkan ketidakpastian dunia luar menenggelamkan ketenangan batinmu. Kamu tidak perlu tahu semua jawaban hari ini. Kamu hanya perlu tahu langkah kecil apa yang harus kamu ambil besok pagi. Jadi, sekali lagi saya tanya, mau kemana kamu tahun ini? Sebelum saya benar-benar menutup video ini, saya ingin kita semua menyadari bahwa kita tidak berjalan sendirian. Di kolom komentar di bawah, kamu akan melihat ratusan orang lain yang merasakan kecemasan yang sama. Jadikan belajar narasi ini sebagai ruang amanmu. Tempat di mana kita tidak perlu terlihat sempurna. Tempat di mana kita boleh ragu, asalkan kita tidak menyerah pada keraguan itu.